kami langsung ke Pak Benyamin. Pak, data kemarin menunjukkan ada 1.400-an buruh di Tangerang Selatan yang di PHK. Kami tidak bisa membayangkan ketika PSBB sudah diberlakukan, dari mana mereka bisa makan, Pak Benyamin? Pemerintah kan nanti memberikan kartu prakerja bagi mereka. Mereka akan kita fasilitasi untuk mendapatkan fasilitas kartu prakerja yang nanti akan dapat bantuan dari pemerintah daerah. Satu. Yang kedua, kita juga sudah menghimbau pada para pengusaha. Kendati mereka dirumahkan dengan alasan COVID ini, ya kita harapkan bisa mereka tetap diberikan hak-haknya sebagai karyawan. Dan aturan itu nanti akan dimunculkan di dalam peraturan wali kota yang sekarang sedang dibahas. Dan seperti itu, Mas. Lalu Pak Arief, mungkin bagaimana, apakah juga upaya yang sama sudah dipersiapkan untuk menjamin agar masyarakat ini kebutuhannya tetap bisa terakomodir dengan baik, Pak, dalam pemberlakuan PSBB ini? Iya, jadi kita tadi sudah sepakat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, kebijakannya sama dan seragam gitu ya, termasuk dengan DKI Jakarta dan juga Jabodetabek begitu, supaya masyarakat bisa tetap tenang. Ya pastinya banyak masyarakat yang terdampak dengan kondisi COVID-19. Maka pemerintah Kota Tangerang itu sudah menganggarkan kurang lebih 217 miliar ya untuk penanganan ini, termasuk jaring pengaman sosial. Dan jaring pengaman sosial ini pun tadi kita dibantu juga oleh pemerintah provinsi dan juga oleh pemerintah pusat. Maka untuk itu masyarakat demi suksesnya ini ya mudah-mudahan ini bisa meringankan lah dan bisa memenuhi kebutuhan sementara selama 14 hari supaya masyarakat beraktivitas di rumah dan tentunya juga bisa secara disiplin melaksanakan social physical distancing. Baik, Pak Arief, apakah sudah dicermati secara matang, dikalkulasikan bagaimana efek dari PSBB selama 14 hari terhadap PAD, Pak? Pendapatan asli daerah? Ya sebenarnya tidak terhadap PSBB saja, PAD kita drop banget ya. Jadi contoh PAD kita nih dalam 1 minggu ini kita cuma dapat 4 miliar. Sebelumnya itu bulan Januari hingga bulan Maret itu kita dapat PAD kita 347 miliar. Artinya katakanlah average 100 miliaran per bulan. Nah sekarang 1 minggu ini cuma 4 miliar. Artinya kalau kali 4 minggu kan cuma 16 miliar. Sekarang sih kita udah nggak lagi berpikiran PAD. Sekarang kita berpikiran bagaimana kita bisa memutus rantai COVID ini secara cepat bersama masyarakat, dan akhirnya kita bisa rebound, bisa merecover perekonomian, baik perekonomian masyarakat dan juga perekonomian daerah. Begitu. Pak Arief, angkanya cukup besar, Pak. Ini memang faktor utamanya adalah memang penyebab utama COVID-19, nanti juga ada PSBB atau seperti apa, Pak Arief? Ya, jadi kan Bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan prediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun ini yang tadinya 5% itu hanya tumbuh 0 sampai 2,4%. Ya, bahkan Bank Dunia juga sudah menyampaikan sudah terjadi resesi perekonomian. Artinya, dan ini terjadi bukan cuma di Kota Tangerang, bukan cuma di Indonesia, di seluruh belahan dunia. Maka sekarang kalau kita lihat seluruh belahan dunia dan kita sendiri Jabodetabek itu saling membantu begitu. Bagaimana sekarang ini kita keluar dari masalah wabah ini, dan mudah-mudahan setelah itu kita pikirkan bagaimana kita bisa merecover. Maka di dalam pandemi COVID-19 ini ya masyarakat juga harus berkreativitas, menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi sekarang. Contoh misalnya perusahaan garmen yang biasanya jahit baju, pakaian, ya sekarang bisa menjahit APD, bisa jahit masker begitu ya. Terus makanan-makanan ini saya udah ditawarin, Pak, ini buat lebaran, kue-kue lebaran. Saya bilang jangan mikirin kue lebaran dulu nih, mendingan bikin rempeyek, mikir rendang dan lain sebagainya yang bisa kita makan harian, yang bisa masih ada nilai jual untuk UMKM. Dan UMKM yang biasanya jualan retail, sekarang kita kasih kartu-kartu dia supaya bisa dibagiin konsumennya, bisa melakukan pemesanan secara online. Artinya dengan kondisi perekonomian yang terjadi sekarang yang semakin turun, ya mudah-mudahan kita masih tetap optimis ya bisa survive dan masyarakat kita tetap terjaga. Maka pemerintah kota juga udah 2 kali ya. Pertama kita udah salurkan beras 80 ton, kemarin kita salurkan beras 101 ton. Kita berikan beras per RW itu 100 kg per RW. Jadi artinya kita ingin berusaha menjamin, membantu masyarakat yang sudah bergotong royong, swasta dan lain sebagainya,
Intinya jangan sampai ada masyarakat Kota Tangerang yang nggak bisa makan. Maka untuk itu saya sangat menyampaikan terima kasih buat masyarakat Kota Tangerang yang terus saling bergotong royong, pihak swasta ya yang terus bahu-membahu ikut membantu kesulitan-kesulitan masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa keluar sama-sama dari masalah wabah corona dengan kita melaksanakan disiplin pelaksanaan arahan pemerintah pada saat PSBB 14 hari mendatang. Baik, bagaimana dengan Tangerang Selatan mengenai PAD-nya, Pak Benyamin? Ya, pasti APBD dimanapun tertekan. Kas daerah kita tentunya dari hari ke hari mengalami ketidakseimbangan antara pendapatan dengan belanjanya. Yang kita lakukan adalah efisiensi. Ibu Menteri Keuangan dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, kita baru-baru ini sudah menetapkan surat keputusan bersama. Beberapa hal di sana diberikan arahan untuk dilakukan efisiensi dengan cara memotong belanja-belanja yang tidak diperlukan. Itu yang kita lakukan. Baik. Sehingga dengan demikian, alokasi anggaran yang tersedia ini memang kita ingin fokus pada bagaimana menyelesaikan, mempercepat pemutusan rantai penyebaran COVID ini sambil ekonomi masyarakat tetap bisa berjalan, tetap hidup, masyarakat tetap bisa makan, dan sebagainya. Terima kasih banyak Wali Kota Tangerang dan juga Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.